Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai pada saat ini kita masih diberikan limpahan rahmat dan curahan nikmat, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan keistiqomahan dan kekonsistenan, sehingga kita masih bisa memenuhi seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghidupkan hari-hari, waktu-waktu dan malam-malam bulan suci Ramadan. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita sampaikan. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai pengikut dan umatnya yang patuh, yang baik, yang taat dalam menjalankan segala bentuk perintah-perintahnya dan taat dalam meninggalkan segala bentuk larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membuka lembaran sejarah-sejarah Islam, tentunya kita akan menemukan banyak peristiwa dan kejadian-kejadian yang sungguh sangat luar biasa di dalam bulan suci Ramadan. Pada bulan suci Ramadan tahun 2 Hijriah, di mana terjadi peperangan antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin di kota Badar, inilah yang kita sebut dengan Perang Badar Kubro, yang pada saat itu dimenangkan oleh kaum muslimin meskipun kekuatan baik itu secara militer, baik itu secara finansial itu dimiliki dan didominasi oleh kaum musyrikin, akan tetapi Allah menghinakan mereka pada saat itu. Kemudian pada tahun 5 Hijriah juga sebelum terjadi perang Khandaq ataupun perang Ahzab, itu persiapan-persiapan yang dilakukan juga pada saat bulan suci Ramadan. Begitu juga pada tahun 8 Hijriah, di mana kaum muslimin mampu membuka ataupun menaklukkan kota Mekah. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Dari sekian rentetan peristiwa yang terjadi, tentunya termasuk kejadian ataupun peristiwa yang paling besar terjadi di bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan juga sebagai penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, Imam Ibnu Katsir mengatakan yamdahullahu subhanahu wa ta'ala syahras siyami baina sairi syuhur. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan dan keutamaan terhadap bulan puasa, terhadap bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain. Bi'an ikhtarahu min bainihinna liinzalil Qur'an. Pada bulan Ramadan salah satu keistimewaan tersebut, pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Wa annahu asy-syahrul ladzi kanat al-kutubul ilahiyatu tunzalu fihi 'alal anbiya, kata Ibnu Katsir. Dan pada bulan ini juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci yang sebelumnya itu diturunkan pada saat bulan suci Ramadan. Makanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, unzila suhufu Musa fi awwali lailatin min Ramadan. Suhuf Nabi Musa itu diturunkan pada malam pertama dari bulan suci Ramadan. Jadi suhuf itu adalah lembaran-lembaran yang hukum yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Itu selain kitab suci, termasuk suhuf kepada Nabi Ibrahim, suhuf kepada Nabi Musa. Makanya di dalam surah pendek itu kita ada sebuah ayat yang mengatakan
suhufi Ibrahim wa Musa. Ini adalah suhuf-suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim itu diturunkan pada malam pertama dari bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu lisitta madina min syahri Ramadan. Kemudian kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu diturunkan pada malam ke-6 dari bulan suci Ramadan. Wa unzilatil Injilu li salasi asyara min syahri Ramadan. Kemudian kitab Injil itu diturunkan pada malam ke-13. Wa unzilati Zabur. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam lisamani asyra khalat min Ramadan. Itu pada malam ke-18. Dan Al-Quran juga diturunkan pada bulan suci Ramadan. Akan tetapi yang membedakan bahwasanya kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya itu Allah langsung menurunkan secara langsung. Beda dengan Al-Quran, Al-Quran diturunkan secara langsung dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia. Dan dari langit dunia Allah menurunkan secara bertahap selama kurang lebih 20 tahun masa kenabian Rasulullah SAW, baik itu di periode Mekah, begitu juga di periode Madinah. Semua ayat Al-Quran yang diturun di Mekah ataupun sebelum hijrah itu dikategorikan sebagai surah Makkiyah, dan semua ayat Al-Quran yang turun setelah Rasulullah berhijrah itu dikategorikan sebagai surah Madaniyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran ini diturunkan secara bertahap? Kenapa tidak mengikuti tradisi-tradisi ataupun kebiasaan-kebiasaan sebelumnya yang kitab suci sebelumnya yang diturunkan secara langsung? Itu ada beberapa hikmah sebagaimana yang disebutkan para ulama kita. Yang pertama, untuk menguatkan dan meneguhkan Rasulullah beserta para sahabat. Ketika kita melihat sejarah Islam di periode awal penyebaran Islam itu di kota Mekah, tentunya banyak tantangan dan cobaan. Ujian dan tekanan itu sering terjadi, bahkan banyak para sahabat yang meninggal dikarenakan siksaan para kufar Quraisy. Begitu juga halnya Rasulullah SAW pernah akan dibunuh oleh kaum Quraisy. Ini adalah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kaum muslimin pada saat itu. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat Al-Quran kepada mereka sebagai kabar gembira. Apa yang kalian hadapi saat ini bukanlah kalian yang pertama kali menghadapinya. Para kaum nabi sebelumnya juga telah menghadapi hal yang sama. Para nabi-nabi sebelumnya juga telah menghadapi hal yang sama. Nabi Ibrahim dikejar Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam dikejar Fir'aun, Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup dan lain sebagainya. Ini merupakan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para nabi-nabi sebelumnya. Kemudian yang kedua, tentunya di sini ada penetapan hukum secara bertahap. Tidak mungkin pada saat itu langsung ditetapkan pengharaman khamar. Itu tidak mungkin karena minum khamar, minum minuman keras adalah hal yang biasa dilakukan oleh kafir Quraisy. Akan tetapi perlu ada tahapan, perlu ada jenjang. Sama seperti puasa yang kita lakukan pada saat ini, pada awal diwajibkannya puasa bukan seperti yang kita lakukan pada saat ini. Akan tetapi di situ ada tahapan sehingga sampai kepada inti tahapan itu seperti yang kita laksanakan, puasa itu seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Sama seperti khamar tadi, sama seperti minuman keras tadi, tahapan itu ada sampai pada intinya terjadi pengharaman total terhadap minuman-minuman keras. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan ayat yang pertama tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Qur'an ini adalah petunjuk kepada seluruh umat manusia. Coba kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, di mana disebutkan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah Alkitab yang diturun, yang tidak ada keraguan di dalamnya, merupakan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Di ayat kedua ini dari surah Al-Baqarah disebutkan Al-Quran adalah petunjuk kepada orang yang bertakwa. Apakah Al-Quran ini hanya bisa memberikan petunjuk kepada orang yang bertakwa, tidak terhadap yang lain? Tentu jawabannya tidak.
Terus kenapa yang disebutkan di ayat yang kedua ini merupakan petunjuk terhadap orang yang bertakwa. Makanya Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya beliau mengatakan tasyrifan wa ta'ziman lahum. Ini merupakan penghormatan, pemuliaan terhadap orang-orang yang bertakwa di dalam ayat itu. Karena ayat-ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kriteria orang yang bertakwa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Ini semua adalah kriteria-kriteria orang yang bertakwa. Beda konteksnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menyampaikan Al-Qur'an ini merupakan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Baik itu yang di timur maupun yang di barat, baik itu akademisi ataupun non-akademisi, baik itu orang kaya maupun orang miskin. Kita tahu Umar bin Khattab sendiri masuk Islam dikarenakan dia mendapat petunjuk ketika mendengarkan Al-Quran. Pada tahun 1975, pada saat pemerintah Prancis meminta kepada pemerintah Mesir untuk meneliti jasad Fir'aun. Kemudian permintaan itu dikabulkan oleh pemerintah Mesir dan jasad Fir'aun dibawa ke Paris dari Kairo. Jadi sesampai di sana yang ditunjuk sebagai ketua tim peneliti adalah Profesor Dr. Maurice Bucaille. Dia adalah ilmuwan ternama saat ini. Jadi dia merupakan ketua tim peneliti. Jadi setelah melakukan penelitian yang cukup sangat panjang, kemudian dia sampai kepada sebuah kesimpulan bahwasanya Fir'aun ini mati tenggelam di laut. Alasannya dalam penelitian itu ternyata di dalam kulit Fir'aun masih ditemukan kadar garam, sisa-sisa kadar garam. Ini yang menyampaikan Maurice Bucaille tadi sampai mengatakan ataupun sampai kepada sebuah hasil penelitian Fir'aun ini mati tenggelam di laut. Kemudian sebelum laporan itu disampaikan kepada pemerintah Prancis, kemudian ada yang mengatakan kepada Profesor Maurice Bucaille, wahai Prof. Maurice Bucaille, jangan berbangga atas apa yang Anda temukan, karena jauh sebelum Anda temukan ini, kitab suci umat Islam telah berbicara tentang ini. Kitab suci umat Islam telah memuat berita tentang ini. Maka Maurice Bucaille pada saat itu tidak yakin dan tidak percaya, kemudian dia langsung menuju Mesir dan bertemu dengan para ulama-ulama kita di sana. Ternyata Al-Quran telah jauh berbicara sebelum hasil penelitian Maurice Bucaille tadi ditemukan. Di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa agraqna ala fir'auna wa antum tanjurun. Pada saat laut itu kami belah dua. Kemudian Musa beserta para pengikutnya kami selamatkan. Wa agraqna ala Fir'aun. Dan Fir'aun dan bala tentaranya itu kami tenggelamkan pada saat itu. Wa antum tanzurun, dan Musa beserta pengikutnya menyaksikan tenggelamnya Fir'aun pada saat itu. Ini adalah bukti apa yang ditemukan oleh Maurice Bucaille. Maka di dalam surah Yunus itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Pada hari ini wahai Fir'aun, kami selamatkan jasad kamu. Kami selamatkan jasad kamu agar tidak dimakan ikan, agar tidak dimakan hiu, agar tidak busuk. Sehingga diselamatkan ke pantai, lalu dibawa orang-orang Mesir pada saat itu. Ini merupakan bukti bahwasanya apa yang dikatakan Maurice Bucaille di dalam penelitiannya itu benar. Al-Quran ini tidak pernah bertentangan dengan sains ataupun ilmu modern pada saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akibat dari penelitian itu Maurice Bucaille masuk memeluk agama Islam. Ini adalah bentuk petunjuk. Jadi hudal lil muttaqin, Al-Quran ini adalah petunjuk kepada seluruh umat manusia, baik yang muslim maupun non muslim. Akan tetapi bukan hanya kepada manusia, kaum jin juga merasakan petunjuk tersebut. Maka ketika kita melihat di dalam surah Jin, Allah berfirman, jin itu berkata, inna sami'kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jin mengatakan, kami mendengarkan Al-Quran itu sungguh sangat menakjubkan. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Yahdi ila rusdi. Al-Quran itu mengarahkan, membimbing kita kepada jalan yang lurus. Begitu juga halnya di dalam surah Al-Ahqaf, surah yang ke-46 ayat 29 disebutkan di situ. Wa idh sarafna ilaik
Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Wahai kaum kami mendengarkan ada sebuah kitab suci yang diturunkan setelah periode Nabi Musa. Yahdi ilal haq, dia kitab tersebut mengarahkan, membimbing kita kepada kebenaran, wa ila thoriqin mustaqim, begitu juga ke jalan yang lurus. Maka jin mengatakan kepada bangsa dan komunitasnya, ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bih. Wahai kaum kami, dengarlah seruan Al-Quran itu dan berimanlah terhadap Al-Quran itu. Jadi Al-Quran ini bisa bukan hanya memberikan petunjuk kepada manusia, akan tetapi kaum jin juga merasakan petunjuk tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi Al-Quran ini diturunkan kepada kita, kita tidak hanya dituntut untuk memperingati turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini tidak hanya sebatas kita jadikan sebagai tambahan koleksi di tempat ataupun di rak buku kita. Akan tetapi kita perlu membacanya, kita perlu berinteraksi dengannya. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan para sahabat. Makanya Rasulullah setiap bulan suci Ramadan dia melakukan tadarus bersama malaikat Jibril. Dan itu juga yang kita lakukan di masjid-masjid kita. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pendiri mazhab Malikiyah, juga ketika datang bulan Ramadan dia juga menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Begitu juga Qatadah, seorang ulama tabi'in, pada hari-hari biasa dia menghatamkan Al-Quran itu setiap 7 hari. Ketika masuk bulan Ramadan, dari hari yang pertama sampai hari yang ke-20 di setiap 3 hari dia khatam. Kemudian ketika memasuki 10 hari bulan Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan, Qatadah tadi menghatamkan Al-Quran di setiap hari ataupun di setiap malamnya. Jadi inilah yang dipraktekkan, yang dicontohkan, yang diimplementasikan oleh sahabat-sahabat dan juga oleh Rasulullah SAW. Ini yang harus kita contoh. Tapi tidak hanya kita diperintahkan untuk sebatas membaca, akan tetapi perlu ada tadabbur, perlu kita menghafal. Akan tetapi yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana kita bisa menerjemahkan pesan yang ada di dalam Al-Quran itu ke dalam interaksi kehidupan kita sehari-hari. Makanya pada saat Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW, ditanya para sahabat tentang akhlak Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, kana khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka dia bisa, Rasulullah mampu menerjemahkan kandungan Al-Quran itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi kita sebagai umat Islam masa kini, pernah apa yang diprediksi oleh Rasulullah di dalam Al-Quran dikatakan, qala Rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, Rasul mengatakan, ya Allah, umatku, kaumku itu justru menjadikan Al-Quran itu, mereka mengabaikan Al-Quran ini. Inilah yang terjadi di era kita, di masa kita pada saat ini. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui bulan suci Ramadan ini, mari kita berbenah diri. Mudah-mudahan setelah kita lulus dari madrasah Ramadan ini, kita tetap diberikan kecintaan, kita tetap diberikan mampu mengamalkan kandungan-kandungan suci Al-Quran ini, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala min ahlil Quran. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.